Suara saya jelas ya, ini teman-teman semuanya. Suaranya seperti mau muntah, seperti mau muntah. Kalau sendawa kenapa tuh Pak Ustadz? Ya itu reaksi yang wajar, nggak usah terlalu direspon berlebihan, nggak usah panik dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar, biarkan saja. Oke teman-teman semuanya, kita di sini belajarnya santai saja, rileks ya. Nggak usah terlalu sepantang, nggak terlalu serius, nggak usah terlalu serius. Eh, eh, eh. Oke teman-teman semuanya. eh Ini masih ada mikrofon yang berbunyi ya kayaknya. Bentar saya matikan semuanya. Bisukan semuanya. Iya. Oke teman-teman semuanya. Bentar, 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 bentar. Bentar, bentar. Ini slide-nya kelihatan apa enggak teman-teman? Kelihatan. Oke, oke, oke. Sudah kelihatan ya? Oh, kelihatan. Keminderan, tidak percaya diri, takut, tidak mudah percaya. Lanjut, jelas suaranya. Bu Yeni suaranya bocor. Aman, Gus, aman. Oke, oke, kita lanjut. Layar saya, oke. Slide 9. Slide 9. Slide 9. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjutkan materi. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, di level kuantum tidak ada benda padat. Semua benda di dunia pada dasarnya terbuat dari ruang hampa. Begini penjelasannya teman-teman semuanya. Dalam dunia kuantum, eh, tahap level-level dalam dunia kuantum itu ada. Saya lihat, coba gambarannya itu dilihat yang merah dengan yang biru. Ketika kita melihat misalkan buah mangga itu kan benda, benda itu yang kita lihat adalah mangganya, dan ada lagi eh, apa namanya lapisan yang namanya molekul di lapisan setelah mangga yang kelihatan. Ada lapisan yang dalam lagi namanya atom, ada lapisan yang lebih dalam lagi namanya partikel, dan semua itu bisa kita lihat bahkan dengan bantuan kacamata pembesar dan lain sebagainya, alat-alat yang canggih. Tapi ketika kita sudah masuk lagi dalam lapisan berikutnya, itu ada lapisan kuantum atau lapisan kuanta, dan di dalamnya itu ada lapisan lagi yang tidak nampak panca indera kita, namanya energi vibrasi. Jadi semuanya aslinya kita tidak ada benda padat di semesta ini, tidak ada benda padat. Semuanya itu ada unsur atau sumbernya dari sesuatu yang tidak terlihat
yang namanya energi, yang namanya kekosongan. Dulu seperti yang sudah saya sampaikan, ada cerita dulu kan ada cerita guru mengajar muridnya di bawah pohon yang besar itu. Eh, Muridnya bertanya, guru, eh, dari manakah asalnya alam semesta ini? Dari manakah mangga ini, buah ini berasal? Lalu guru tersebut menyuruh anak tersebut untuk mengambil buah mangga yang sudah busuk. Kemudian disuruh muridnya tersebut untuk mengupas. Lalu dikupaslah kulitnya, dagingnya dikupas. Lalu dikupas lagi ketemu dengan yang namanya biji. Biji dikupas lagi, ada lapisan, pokoknya ada lapisan lagi, dikupas lagi, dikupas lagi, dikupas lagi, sampai ketemu yang namanya tidak ada apa-apa. Artinya semuanya itu berasal dari kekosongan, teman-teman. Udara yang Bapak Ibu semuanya saat ini hirup itu adalah bagian dari udara yang saya hirup saat ini. Satu sama lain saling terhubung dan menyatu dalam dunia kuantum. Dunia ini tidak pernah diam meskipun dalam keheningan selalu bergetar dan vibrasi tidak tertangkap panca indera. Dan vibrasi itu tidak terpancar oleh panca indera kita. Justru kalau dalam Islam, dunia Islam itu kan semua berasal dari semua makhluk ini, semua semesta ini berasal dari yang namanya Nur Muhammad. Nur itu apa? Jangan dibayangkan kalau nur itu artinya cahaya dan terus kita mengasumsikan cahaya itu adalah lampu. Bukan seperti itu, teman-teman semua. Nur di sini adalah energi yang mana tidak terlihat oleh kasat mata dan itu adalah Nur Muhammad. Dalam hadis itu laulaka ma khalaqtul aflaka. Kalau saja tidak karena kamu Nur Muhammad ini tidak akan aku ciptakan dunia seisinya. Artinya, dunia seisinya ini berasal dari satu energi yang namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu energi, nggak kasat mata, nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Begitu teman-teman. Untuk teman-teman semuanya, jadi jangan dirasakan yang gini teman-teman. Jadi jangan kalau kalian masuk dunia kuantum atau jam apa kuantum jam atau apa ya, pokoknya dunia kuantum. Kalian harus pahami ini dasarnya ini seperti ini. Dasarnya semua ini satu sama lain saling terhubung dan tidak ada benda padatpun kecuali itu berasal dari kehampaan dari kekosongan. Misalkan korek yang saya pegang ini bukan benda padat dalam dunia kuantum. Korek ini ketika kita lebih teliti lagi, kita teliti lebih dalam lagi, ini tidak ada, teman-teman. Ini adalah kekosongan. Nah, kalau kita dalam dunia kuantum, kita satu vibrasi, diri kita satu vibrasi dengan benda tersebut atau sesuatu yang kita inginkan, maka akan mudah sekali untuk kita mewujudkan hal tersebut. Misalkan uang, vibrasinya itu, energinya itu energi positif semua, teman-teman. Uang, karena uang itu terbuat dari kertas, kertas terbuat dari pohon, pohon terbuat dari tanah, dan itu semuanya unsur yang positif. Dan kita selama di diri kita masih vibrasinya itu negatif, maka kita mencari uang itu sangatlah susah. Kalau toh dapat, paling ya datang pergi lagi. Enggak awet, misalkan 10, oh dapat 10 juta, ya dapat, memang dapat. Tapi dengan 10 juta tersebut, uang itu gampang sekali untuk apa habis. Ada aja pokoknya jalannya. Semesta akan memberikan jalan, memberikan cara sekiranya uang tersebut menjauh dari energi tubuh kita. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, di sini kalau teman-teman bila bila oh teman-teman semuanya, kalau teman Bapak Ibu semuanya kemarin kan quantum jam yang lagi viral. Saya juga bingung ini quantum jam aslinya ya sudah dari dulu. Saya kenal itu quantum jam itu dari 2006 sepertinya, 2006 quantum jam.
bahasanya ya beda-beda, ada quantum jam, quantum ikhlas dan lain sebagainya. Pokoknya intinya sama. Nah, di sini saya akan membagikan salah satu metode seperti quantum jam, bagaimana kita berdoa mewujudkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita asumsikan doa kan biasanya mengangkat tangan, kita meminta kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan kita, mengangkat tangan kita. Itu kan doa. Padahal Tuhan itu sudah mengatakan bahwasanya udhuni astajib lakum. Kamu doa padaku, minta padaku, pasti aku kasih. Dan Allah sendiri itu tidak mendetailkan bagaimana doa dalam Al-Quran, bagaimana cara doanya, bagaimana doa yang aku kabulkan, tidak dijelaskan. Itu yang perlu kita pelajari. Jadi jangan berburuk sangka dulu teman-teman semuanya ketika kita berdoa kok nggak kunjung dikabulkan. Nah, caranya memang salah, caranya kurang tepat, caranya tidak seperti apa yang diinginkan oleh Allah sendiri. Ya nggak nggak dapat dapat kita karena caranya salah gitu. Yang pertama teman-teman semuanya ada yang namanya teknik goal praying. Goal praying ini langkah kita ini singkat saja ya teman-teman. Nanti kalian praktekkan di screenshot nggak apa-apa, di screenshot nanti dipraktekkan. Goal praying di sini adalah jadi kita berdoa dengan cara kita menulis. Berdoa dengan cara menulis. Caranya seperti ini, alphametik. Sebelum menyusun niat-niat Anda, teman-teman semuanya, sebelum kita menulis, pastikan Anda, Bapak Ibu semuanya, dalam suasana hati yang nyaman, tenang, memahami bahwasanya masalah yang saat ini Bapak Ibu semuanya carikan solusinya, ini merupakan teguran Tuhan, merupakan surat cinta dari semesta untuk kita yang ingin menjadikan Bapak Ibu semuanya lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Anda akui saja teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, bahwasanya saat ini Bapak Ibu semuanya belum mengetahui apa hikmah di balik masalah Bapak Ibu semuanya yang 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 dihadapi saat ini. Tetapi bahwasanya keputusan Bapak Ibu semuanya untuk bersyukur atas masih dipercayakannya Tuhan kepada kita masalah-masalah tersebut itu kita syukuri itu merupakan satu langkah yang benar, langkah yang cerdas. Artinya kita berdamai dulu dengan masalah tersebut. Misalkan kita punya hutang. Hutang kita selama ini kita anggap masalah teman-teman semuanya. Kalau selama kita dalam diri kita, jiwa kita, pikiran kita menganggap hutang itu adalah masalah, maka saya yakin hutang itu tidak akan selesai-selesai. Karena apa? Bapak Ibu semuanya bermusuhan dengan yang namanya hutang. Kalau Bapak Ibu semuanya dulu ketika menerima uang dengan perasaan senang, bahagia. Kenapa? Terus saat ini ketika Bapak Ibu semuanya ingin membayar, terus melabeli hutang itu adalah menyusahkan, hutang itu adalah bahkan riba sekalipun, menganggap itu riba. Di luar konteks agama ya teman-teman. Artinya ada sesuatu yang memicu, men-trigger pikiran kita, hati kita untuk tidak berdamai dengan yang namanya hutang tersebut. Nah, artinya kita kondisi apapun itu, masalah apapun itu, slide yang ditampilkan Tuhan kepada kita melalui semesta, baik itu enggak enak, apa enak, kita syukuri semuanya. Kita memilih untuk mensyukuri. Ya, teman-teman paham ya? Yang kedua, tahap yang kedua di screenshot ini nanti teman-teman. Kalau ada yang di screenshot nanti di-share di di grup nggak apa-apa. Yang kedua, mana ini? Dan yang kedua, tetapkan keinginan Bapak Ibu semuanya dengan menulis. Menulis, teman-teman, bukan diketik atau bahkan di HP ngetik, enggak, jangan. Karena efeknya berbeda, teman-teman. Teman-teman kalau apa ya, ingin menghafalkan sesuatu, kalau ditulis dengan diketik di komputer screen, misalkan buat skrip untuk konten dan lain sebagainya, misalkan ya. Kalau Bapak Ibu semuanya menulis di atas buku itu lebih mudah diingat dan lebih menancap dalam pikiran kita. Nah, ini ditulis. Maaf ada tamu Gus, nggak bisa ikut Zoom. Oke, ini ada rekamannya lah, nggak apa-apa. Tulisannya seperti ini, kalimatnya seperti ini teman-teman semuanya. Saya merasa bahagia karena titik-titik isi dengan keinginan Anda. Isi dengan apa yang Bapak Ibu semua inginkan. Misalkan
kaitannya dengan hutang, saya merasa bahagia karena hutangku sudah lunas. Tuliskan dengan jelas dan spesifik dalam bentuk present tense. Artinya, jangan saya merasa bahagia karena hutangku sebentar lagi atau akan lunas. Jangan seperti itu. Buat kalimatnya itu seolah-olah sudah kita alami, ya, sudah ada, sudah kita alami dalam kondisi saat ini. Terus saya merasa bahagia karena saya sudah menimbang atau apa ya, mempunyai momongan, mempunyai anak atau mempunyai keturunan. Saya merasa bahagia karena saya sudah mempunyai istri yang secara spesifik, jangan istri aja, istri yang cantik, yang berkerudung, yang apa misalkan lah, yang yang terus pokoknya secara spesifik ditulis. Spesifik artinya gini, secara detail teman-teman. Kalau misalkan mobil, ya mereknya apa? Misalkan Innova apa Ribbon? Apa bannya seperti apa? Mereknya apa? Terus kunci apa tempat duduknya, kursinya itu kulitnya ketika disentuh lembutnya seperti apa? Itu ditulis dan dirasakan. Tulislah seolah-olah hal yang Anda inginkan itu sedang terjadi. Nah, ini yang dinamakan afirmasi. Itu ditulis secara spesifik, teman-teman. Dan tahap ketiga, teman-teman semuanya, tahap masuk visualisasi. Jadi, setelah teman-teman semuanya menuliskan secara detail kaitannya dengan apa yang Bapak Ibu semuanya inginkan, kemudian masuk tahap ketiga visualisasi. Gambarkan secara holografis seluruh kejadian pada detik-detik niat itu mewujud menjadi kenyataan. Artinya teman-teman ketika membaca, setelah menulis, dibaca lagi, dan bayangkan teman-teman, itu semuanya masuk dalam memori kita. Kita rasakan seperti Anda melihat sebuah foto, gambarkan secara tertulis detik impian itu secara lengkap, apa yang Anda lihat dengan cium, raba. Jadi ketika Bapak Ibu semuanya sudah menuliskan secara detail tersebut ya kan ya, sudah selesai, Bapak Ibu semuanya baca dengan apa ya, bisa merasakannya, bahkan melibatkan panca indera kita, penglihatan kita, perasaan kita. Kalau kita mempunyai masalah dengan kaitannya dengan uang, goal uang, misalkan hutang ya, kita rasakan kalau nggak punya hutang itu rasanya seperti apa itu. Kita rasakan benar-benar kita rasakan. Bahkan kalau kita mempunyai uang 500 juta itu rasanya apa di rekening. Kita rasakan seolah-olah apa ya, sudah apa bahkan ketika kita meraba rasakan dengan sentuhan tangan kita, kita rasakan ini adalah uang 100.000 bagian dari 500 juta tersebut, kita rasakan dengan melibatkan panca indera. Jadi secara detail, secara spesifik teman-teman, libatkan rasa seolah-olah itu sudah ada. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Ini bukan bukan apa ya, menghayal, bukan apa istilahnya, ya menghayal, bukan menghayal. Kalau menghayal itu nggak ada dasarnya, nggak ada sponsornya, dan itu apa ya, nggak ada tujuannya. Dan yang selanjutnya teman-teman, ini menjadi kuncinya ketika semuanya sudah kita rasakan bentuknya, kita mencium bahkan aromanya, kita merasakan, kita meraba apa yang kita impikan tersebut sudah menjadi kenyataan. Kita pandangi dari kejauhan, misalkan mobil, kita pandangi gambaran impian yang Bapak Ibu semuanya sudah impikan tersebut, itu kita pandangi seolah-olah sudah ada dan benar-benar ada, dan kita ikat dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Allah, membaca kalimat syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, sambil dirasakan terima kasihnya benar-benar dari hati, dari dalam hati, getarkan perasaan bahwasanya ini terima kasih, syukur, dan syukur. Dan ini teman-teman menjadi pengikat, asyukru qayyidun lil maujud, dalam Islam itu. Asyukru qayyidun lil maujud, bahwasanya syukur itu menjadi pengikat nikmat
atau pemberian yang sudah ada. Artinya, kalau itu memang, kalau itu Bapak Ibu semuanya sudah membayangkan, merasakan itu sudah ada, lalu Bapak Ibu semuanya ikat dengan rasa syukur, maka insya Allah itu semua akan terjadi. Wasoyidun wasoyidun bil mafqud. Dan itu semuanya rasa syukur itu akan menjadi jaring, menjadi kail, menjadi umpan akan terwujudnya impian-impian kita yang sudah kita bayangkan tersebut teman-teman semuanya. Bisa dipahami ya teman-teman semuanya? Coba komen di komentar kalau ada yang ditanyakan. Ini nantinya di screenshot, nanti dipraktekkan saja. Nah, dan teman-teman semuanya, ketika Bapak Ibu semuanya sudah mempraktekkan tersebut, ditulis, nanti ini ditulis ya, dipraktekkan, jangan cuma jadi ilmu. Kalau cuma jadi ilmu, ya nggak ada perkembangan, ya cuma tahu gitu aja, tapi nggak tahu hasilnya. Yang menjadi kunci keberhasilan goal praying adalah ketika kita sudah memanjatkan apa yang kita inginkan, mengekspresikan atau meminta apa yang kita inginkan kepada semesta, sudah kita lepaskan keinginan tersebut. Kita lepaskan artinya apa? Kita berdamai dengan doa-doa kita. Kita berdamai dengan keinginan kita. Lepaskan saja. Nggak usah diingat. Jadi tadi impian yang sudah kita impian yang sudah kita tuliskan di atas kertas putih tersebut, kita lipat, taruh di tempat yang sekiranya Bapak Ibu semuanya itu merasa aman, merasa nggak akan sobek dan lain sebagainya, itu taruh di tempat yang aman, di dompet bisa, dan biarkan saja itu di dompet, biarkan, nggak usah di nggak usah dibuka-buka, nggak usah sekali kalau memang pengen di apa diulangi ya dibaca lagi, hadirkan perasaan yang sama. Yang penting kuncinya arif nafsaka minat tadbir. Artinya apa? Bapak Ibu semuanya itu rileks, itu berdamai dengan keinginan Bapak Ibu semuanya. Artinya, ya sudahlah, lepas ke semesta, biarkan kecerdasan semesta, biarkan sistem semesta ini yang canggih, yang untuk melayani kita diciptakan Allah, sistem apa dunia ini diciptakan dengan sistem yang canggih luar biasa untuk melayani kita. Biarkan itu yang mewujudkan, biarkan semesta yang apa ya berkontribusi ber apa bekerja sama untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Nggak usah berpikir bagaimana caranya, bagaimana lalu jalannya nanti dari mana. Nggak usah pikirkan itu. Udah lepas saja, lepas, lepas, relax. Pak Hasbi, waduh, lihat Pak Hasbi rokok jadi pengen rokok saya. Ya, jadi kuncinya itu teman-teman. Banyak di antara teman-teman gagal dengan quantum quantum jam, terus doa-doa yang lain itu apa? Karena masih ada kemelekatan dengan diri kita. Artinya keinginan kita itu masih melekat di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Masih berharap. Sudah lepaskan saja. Kayak nggak percaya aja sama Tuhan. Kalau memang masih bertuhan, ya udah lepaskan ke Tuhan. Famaqoma bi ghairuka angkala takum bihi antali nafsik. Sudah ada yang udah ada porsinya sendiri-sendiri. Simon Weil. Simon Weil ini orang barat. Bukan urusan saya untuk memikirkan diri saya sendiri. Urusan saya adalah untuk memikirkan Tuhan dan urusannya lah, urusan Tuhan lah yang memikirkan saya. Artinya apa? Ya udah, kita hubungannya dengan Tuhan saja, hubungannya dengan semesta saja. Nggak usah mikir bagaimana saya ini. Saya sini udah diri kita ini sudah dipikirkan sama Tuhan. Kalau kamu apa, ya, berlebihan, ikut ikut campur apa porsi Tuhan, porsi semesta untuk memikirkan kita. Kalau tersinggung, kita nggak dipikirin. Nah. Artinya kita dibiarkan, udah terserah kamu. Artinya kan gitu, terserah kamu, kamu mau ngapain terserah, kan gitu. Ya udah lepas saja, nggak usah diingat-ingat, nggak usah dipikirin bagaimana caranya. Nah, nah itu kalau masih ada mental block teman-teman semuanya, itu juga akan menghambat, akan menyabotase doa kita. Quantum jam tersebut akan disabotase atau goal praying tersebut akan disabotase oleh mental block. Maka langkah pertama mental block itu harus hilang teman-teman semuanya.